bercerita tentangmu. Aku merindukanmu, sangat ingin berjumpa. Ku pegang janji yang dulu ku ucapkan di ujung dermaga saat aku akan bawaku jauhimu. Segumpal rindu yang kini kian membesar. Sebentar lagi aku pulang, tunggulah. Kau tahu ku jarang membuat janji, tapi tiap janjiku adalah sumpahku. Takkan jauh darimu. Selamat siang dan salam sejahtera pendengar Mix FM. Saya berharap kabar baik ya. Terima kasih sudah bersama di sini dan mendengarkan Radio Mix FM. Siang ini kita kembali di acara ngobrol bareng Bapak Kapolres Sumba Timur dan biasa juga kami sebut dengan Jumat Curhat ya bersama teman-teman kepolisian. Narasumber kita di siang ini ada Kasat Intel dari Polres Sumba Timur, ada Ibtu Gaspar Kopongkeda SA. Pak Gaspar hadir di studio. Selamat siang Pak. Selamat siang Bung Hendrik, selamat siang. Ya, selamat siang Pak Kasat Intel, Pak Gaspar. Terima kasih bersama di Mix FM. Ya, untuk situasi terkini ini dari saya dulu nih Pak ya. Siap. Ya, saya mengikuti beberapa informasi terakhir terkait dengan pencalekan itu sudah mulai diumumkan ada pemeriksaan kesehatan. Artinya ini sedang berproses ya Pak. Siap. Tetapi yang dari pihak kepolisian setahu saya itu untuk caleg ada terhubung dengan SKCK. Betul. SKCK, Ya. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dulunya SKKB, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sekarang dirubah menjadi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, SKCK. Ya, betul, mungkin Bapak Pak Kasat bisa share sedikit terkait dengan ini, siapa tahu ada keluarganya kawan-kawan caleg atau juga caleg lagi dengar ini bisa jadi informasi penting. Kalau Siap. kalau lewat ini bisa jadi tidak jadi. Siap. Ya. Ya. Silakan. Ya, baik, makasih Bung Hendrik, pemirsa semua di Kabupaten Sumba Timur. Kami dari Polres Kasat Intel sedikit menyampaikan terkait dengan pengurusan SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Sat Intelkam terkait dengan pencalekan. Jadi untuk persyaratan semua sudah ada terpampang di ruangan Intel. Salah satunya fotokopi KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, terus pas foto 4x6 dengan 3x4. Itu terkait dengan pengurusan SKCK. Untuk administrasi itu PNBP-nya 30.000. Pembayaran negara bukan pajak, PNBP-nya 30.000. Dan itu juga sudah terpampang di ruang SKCK, ada spanduk besar-besar, PNBP-nya 30.000. Jadi ketika diserahkan kita kasih juga nota. Ada nota itu tertera 30.000. Nah, PNBP-nya. Jadi kepada bos saudara, bapak mama semua yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, kami pintu terbuka untuk pengurusan itu. Yang perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2019 salah satu persyaratan yang harus dimasukkan di KPU itu salah satunya SKCK. Okay. Namun pada tahun 2023 atau nanti 2024 pada saat pemasukan berkas nanti, SKCK itu tidak diminta lagi menjadi salah satu persyaratan di KPU, tidak diminta lagi, tapi diminta dari pengadilan negeri. Ada rekomendasi dari pengadilan negeri kepada caleg
yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah tersangkut bebas pidana. Ya. Sebelum rekomendasi dikeluarkan oleh pengadilan negeri harus ada SKCK. Jadi SKCK ini redaksinya untuk melakukan pengurusan administrasi di pengadilan negeri, begitu. Ya, Bung Henry. Jadi dia caleg-caleg ini mesti berproses dari kepolisian dengan mendapat SKCK dan itu menjadi seperti lampiran untuk dibawakan ke Pengadilan negeri, betul sekali, Bung Henry. Kalau Siap. tidak ada SKCK berarti bisa jadi Pengadilan belum bisa keluarkan rekomendasi untuk dibawa ke KPU. Ya. Pak Kasat Intel ini berapa lama waktu untuk mengurusnya untuk jadi kemudian masa berlakunya nih berapa panjang ini Pak? Siap. Ya. Baik, terima kasih Bung Hendrik. Jadi Bapak Mama, bersaudara semua, terkait dengan masa berlakunya SKCK ini 6 bulan untuk masa berlakunya SKCK. 6 bulan. Jadi kalau Bapak Mama hendak mengurus, tentunya jangan sampai setelah 6 bulan baru dimasukkan ke pengadilan. Jadi ini saya rasa juga sudah saatnya untuk mengurus karena pendaftaran pencalekan ini di tanggal 1 Mei nanti. Tanggal 1 Mei harus mendaftar di KPU bagi caleg. Terkait dengan satunya tadi apa, Bung Hendrik? Kalau kita urus berapa lama waktu bisa? Baik, jadi lama dan tidaknya tergantung dari kalau persyaratan sudah lengkap semua. Ada daftar isian yang kita harus isi juga di formulir itu. Kalau cepat saya rasa kalau 10 menit sudah bisa selesai karena yang menandatangani untuk caleg ini Bapak Kapolres. Jadi Bapak Kapolres sudah siap ketika ada pengurusan caleg, ketika sudah ada di meja Bapak Kapolres pasti beliau lebih mendahului prioritas selain disposisi surat-surat yang lain. Jadi kepada caleg-caleg Bapak Kapolres lebih mendahului untuk tanda tangan SKCK tersebut. Mungkin saya tambahkan lagi terkait dengan caleg di provinsi, calon legislatif untuk tingkat provinsi, itu kita dari Polres mengeluarkan rekomendasi. Persyaratan juga sama dengan kita pengurusan SKCK. Jadi rekomendasi kita keluarkan dari Polres, Pak Kapolres juga tanda tangan. Setelah mendapatkan rekomendasi, caleg yang mau mendaftarkan diri menjadi caleg provinsi bawa rekomendasi tersebut ke Polda. Jadi pengurusan SKCK untuk tingkat provinsi urusannya di Polda, tapi harus membawa rekomendasi dari sini, begitu. Rekomendasi dari tempat dari Polres Sumba Timur yang misalkan nanti dia dibawa untuk dibawa ke Polda untuk pengurusannya di Polda. SKCK-nya dikeluarkan oleh Polda. Saya kira ini kawan-kawan kepolisian sudah terbuka ya informasinya, jadi silakan saja untuk calon yang sedang berproses ya mengurus. Kalau tidak urus ini kan kalau tidak dapat SKCK tidak keluar surat dari pengadilan. Betul sekali. Kasihan ya. Mungkin saya sedikit mohon izin saya tambahkan untuk calon DPR RI, calon anggota DPR RI, rekomendasi juga kita keluarkan dari sini, kemudian dibawa ke Polda, nanti pengurusannya di Intelkam di Mabes untuk DPR RI. Rekomendasinya tetap dari sini. Tetap dari sini ya. Siap. Jadi sebelum kita keluarkan SKCK untuk caleg, itu sebelumnya Bapak Mama caleg harus mengambil surat rekomendasi dari Kasat Reskrim untuk bebas pidana kriminal, bebas dari situ. Jadi itu menjadi suatu persyaratan masukkan ke kita untuk kita bisa keluarkan SKCK-nya. Siap. Ini langsung ada yang tunggu di telepon. Bung Arnold, silakan Bung Arnold. Selamat
Yang Bapak Kasat Intel Pak Gaspar. Selamat siang Bapak Kait, Arnold. ya, Ya, silakan Bung Arnold. ini ingin saya tanyakan. Kalau caleg yang sudah pernah masuk penjara, apa itu masih dibolehkan untuk ikut lagi? Sebentar. Caleg yang Sudah pernah masuk Calon penjara. legislatif yang sudah pernah masuk penjara, Penjara. maksudnya karena pidana begitu, Pak. ya, oke. Terus yang kedua, kalau yang belum masuk penjara, maksudnya hanya tahanan kepolisian saja, apa juga dibolehkan untuk menjadi calon legislatif? Wah, Ketiga, putusan daerah juga seperti caleg juga dalam pengurusan KCKP, SKCK. iya, oke. SKCK. 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 Siap. Ya, Apakah itu putusan daerah juga seperti itu? ya, oke. Ya, itu dulu Bapak. Terima kasih Bung Henry. Arnold. Terima kasih. Ya, utusan daerah ini DPD yang dimaksud ya. Oh, DPD. Ya, Siap. disebut utusan daerah. Kelihatannya ini yang dibilang utusan daerah itu ya Bung Arnold ya. DPD ya. Calon-calon yang disebut dengan apa itu istilahnya ya, perwakilan daerah gitu, Ya. utusan daerah ya. DPD. Ya. DPD RI. Ya, Baik, Bung Silakan. Henry, mungkin saya langsung. tanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak Arnold. Baik, yang pertama terkait dengan caleg yang pernah masuk penjara. Ya, Kami sampaikan bahwa untuk caleg yang masuk penjara, sebelum kita mengeluarkan SKCK ada daftar isi yang harus diisi oleh Bapak Mama caleg. yang bersangkutan ya seluruh caleg. Seluruh gitu. caleg. Bukan hanya yang pernah masuk. Seluruh. Oke. Seluruh caleg. Ada daftarnya. Ada daftar isi yang harus kita isi. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi. Pertanyaannya ada beberapa pertanyaan. Apakah saudara pernah tersangkut tindak pidana? Nah, itu kalau memang pernah, Bapak Mama harus isi di situ pernah. Kalau tidak Kalau kebanyakan terjadi juga seperti itu, Bung Hendrik. Jadi kebanyakan sudah pernah masuk penjara, tapi ketika pertanyaan itu mereka jawabnya tidak pernah. Jadi kadang-kadang teman-teman biasa Bapak Mama biasa tidak mengisi tapi strap datar. Oke. Nah, strap datar ketika kita periksa, kita suruh jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau memang tidak pernah. Ya. Tidak ada. Jadi itu kalau pernah harus diisi. Oke. Nah, setelah diisi, kalaupun pernah tersangkut tindak pidana, kita mintakan surat putusan pengadilan. Oke. Surat putusan pengadilan menjadi suatu persyaratan yang harus dimasukkan ke persyaratan SKCK sehingga kita bisa terbitkan. Ya. Nah, surat putusan dari pengadilan. Nah, itu harus dimasukkan menjadi bahan kami bahwa nanti formulir SKCK-nya itu ada satu kolom itu diisi dengan catatan yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana ini dan sudah menjalani hukuman ini. Nah, nanti di formulirnya kalau memang pernah tersangkut tindak pidana kita ada cantumkan di situ. Ya. Nah, untuk mau terima atau tidak, yang penting SKCK ini surat keterangan catatan kepolisian. Jadi kita mengeluarkan dengan catatan yang bersangkutan pernah begini. Dan sesuai pengakuannya. Siap. Oke. Ya. Yang Sebentar Pak, setelah itu jadi kepolisian ini tadi kan Bung Arnold menanyakan ini bukan dengan arti tidak memutuskan ini boleh jadi caleg apa tidak kan, Siap. hanya SKCK itu dikeluarkan. ya. Setelah itu nanti proses di pengadilan. Di pengadilan mungkin pengadilan rekomendasikan Ya. ke KPU juga. Ya, artinya nanti yang memutuskan itu kan KPU ya, bukan kepolisian ya. Oke. Jadi berapa tahun yang lalu 2019 itu tidak salah untuk yang kasus korupsi, narkoba dengan pemerkosaan ya pada anak-anak. Anak-anak di bawah umur. Itu kalau tidak salah tidak diakomodir di KPU. Ya, artinya itu tidak diputusin oleh kepolisian. Kita mengeluarkan dengan catatan ini.
Sekarang pertanyaan Pak, kalau orang itu tidak mengaku Pak, waktu Nah, itu ada ada klausulnya. ada proses hukumnya ketika terjadi tidak Tidak jujur. mengakui tidak jujur dalam pengisian itu, kita juga tempel di ruang SKCK itu. Ketika tidak jujur dalam melakukan pengisian ini, ada proses hukumnya di situ. Nah, siap. Ya. Jadi sebelum kita terima ini formulir, kita tanyakan lagi, pernah tidak tersangkut tindak pidana. Jadi Bapak Mama kalau Jujurlah gitu. jujur, Ya. syukurlah. Kalau tidak jujur, kasihan. Sudah capek-capek, apalagi kalau sudah terpilih, terus di kemudian hari diketahui seperti ini, kasihan. Jangan sampai Ada yang kejadian, ada pendapat. ada kejadian seperti itu. Oh. Jadi jangan sampai hal kecil ini kita tidak antisipasi dari awal, jangan sampai di kemudian hari akan terjadi seperti itu, kasihan. Iya. Ya. Jadi Siap. prinsipnya jujurlah mengisi ya. Siap. Ya, karena begini kawan, ini jelas sekali penjelasannya Pak Kasat bahwa bukan diputusin oleh kepolisian untuk bisa dan tidak. Nanti semua data itu di-offer ke KPU. Siap. Penentuannya di situ ya Pak ya. Siap. Kita mengeluarkan Jadi, dengan catatan. Ya, mengeluarkan SKCK itu ada catatan. Siap. Ya. Mungkin yang kedua tadi Ikat Bung Hendrik, ditahan. kalau tidak masuk penjara tapi pernah ditahan di kepolisian. Kepolisian. Makanya sebelum kita mengeluarkan SKCK, kita harus meminta rekomendasi dari Kasat Reskrim Ya. yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah ditahan di sini atau tidak. Jadi dasar itu kalau ada baru kita bisa menjadi salah satu persyaratan untuk kita bisa keluarkan SKCK. Jadi kalau belum ada rekomendasi dari Kasat Reskrim berarti kita belum mengeluarkan SKCK-nya. Yang ketiga tadi untuk utusan daerah, mungkin yang dimaksud ini DPD RI mungkin, karena DPD tadi kita hanya kabupaten, DPR RI. kabupaten, provinsi, RI, sedangkan DPD tadi kita singgung, DPD juga sama begitu. Kalau memang Bapak Mama Warga yang Sumba mencalonkan Timur, diri, warga warga Sumba Timur yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI, silakan memasukkan persyaratan untuk pengurusan SKCK, kemudian kami mengeluarkan rekomendasi, selanjutnya nanti pengurusannya di Mabes Polri, di Baintelkam, karena ini DPD hanya DPD RI saja. Ya, demikian Bung Arnold. Terima kasih Bung Arnold. Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya, dan sekaligus menjelaskan juga untuk semua kawan gitu yang sedang berproses ya. Kita berharap bahwa proses-proses ini silakan dilakukan, dan ya kalau lihat tadi dari penjelasan Pak Kasat ini, Pak Kasat Intel, Pak Gaspar, ini berarti ya jangan ditunda-tunda untuk pengurusannya. Karena nanti kalau ada permintaan surat ini yang belum lengkap itu bisa panjang juga urusan. Ada beberapa urusan yang harus dilengkapi selain SKCK, ada beberapa lagi yang mungkin harus Bapak Mama yang urusi. Ya, siap. Jadi silakan ya, sudah mulai ya, sudah bisa diurus ya Pak? Sudah sekitar belum sampai 100 tapi sudah mendekati 100-an orang. Jadi sekitar kalau tidak salah minus DPR RI, DPR provinsi tidak salah 504 orang yang harus urus. Kawan, Kan yang kabupaten. 400 ini mari sudah. Siap. Karena masing-masing partai ada 18 partai. Ada 18 partai. 18 partai ada 5 dapil. Jadi 18 partai itu harus mengisi 6 calon di dapilnya masing-masing, 6 calon. Tinggal kali dapil. Terus kali dengan partai sekitar 504 orang yang harus. Aduh, kawan-kawan, ini yang 100 sudah urus, yang belum ini mari sudah. Lebih ramai kemarin P3K 1000 lebih orang. Tapi itu tantangan Kasat, jadi cepatlah. Kalau Bapak Kapolres kan mungkin beliau dengan kesibukan, banyak surat yang masuk, banyak undangan yang harus beliau hadiri. Jadi bukan berarti tidak ini, cuma beliau sudah komitmen bahwa ketika caleg beliau mendahulukan, ketika sudah ada di mejanya beliau. Ya, ini menarik informasinya dari Pak Kasat ya, sudah 100 yang urus, yang belum ayo supaya berprosesnya tenang gitu ya, tinggal urus yang lain kalau sudah lewat ini.
Tapi memang menarik tadi itu Pak Kasat Siap. terkait dengan kejujuran itu ya, karena kalau Iya, ada iya. soal di belakang Siap. itu bisa ini Kena ya. pidana. Ada Oh, proses pidananya kita stempel juga di situ. Kalau berarti ketika bisa tidak out jujur, juga dari, siap. kalau terpilih, kalau ketahuan begitu out. Iya, kasihan. Makanya Aduh. tadi saya sampaikan dari awal, kasihan dari awal kita sudah setengah mati berjuang terus terpilih yang pada akhirnya nanti di kemudian hari diketahui seperti ini kan kasihan, sudah capek-capek. Dan sebenarnya kan kita juga baru tahu yang doing apa ini kan. siap. Siapa yang masuk, siapa yang tidak gitu kan. Ya, jadi Ya, ya artinya harus jujur lah. ya. Jangan ya, siap. Selamat siang kawan di rumah. Kita sedang punya acara setiap Jumat ini ya dengan Kepolisian Sumba Timur, Polres Sumba Timur. Acaranya ngobrol bersama Pak Kapolres atau Jumat Curhat. Dan Jumat ini yang jadi narasumber kita ada Pak Kasat Intel, Pak Ibtu Gaspar Kopongkeda SH. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya yang lebih detail lainnya silakan ya. Kebetulan kita lagi ngobrol terkait hal ini. Kalau ada hal lain juga boleh. Bung Helon silakan Bung Helon. Selamat siang, Bung Hen. Selamat siang Bung Helon. Selamat siang, Bapak Kasat Reskrim. Kasat Intel, Kasat Kasat Intel, Intel, Kasat Bung Intel. Helon, siap. Aduh. Salam sehat untuk Pak Gaspar. Salam sehat Bapak Bung Helon. Siap. Ya. Nah, ini saya mau tanya dong, ini sedikit. Banyak boleh Bung Helon. Di media Banyak sosial. tidak apa-apa. Pas, Yang Pak penting Kasat. waktu memungkinkan. Ya. Oke, baik. Seorang ex-napi ya, Ya ex-napi ya. yang tadi dalam kasus apa, ini sudah ex-napi, tapi dia sudah mau benar-benar bertobat begitu. Mau maju ke legislatif begitu. Ya. Apakah dari kepolisian juga mengeluarkan SKCK-nya? Siap. Itu saja. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Oke, Terima kasih, apakah Bapak. mengeluarkan SKCK ya? Oke, baik. Terima kasih Bung Helon. Baik, Bung Hendrik, mungkin saya langsung Ya. menjawab pertanyaan dari Bung Helon. Ya, Mungkin saya rasa tidak berbeda jauh dari apa yang ditanyakan Bung Arnold. Bung Arnold tadi. Jadi terkait dengan apakah ex-napi dia sudah benar-benar bertobat, apakah bisa mencalonkan diri, bisa kami keluarkan SKCK atau tidak. Ini kami siapapun dia ketika mengurus SKCK kami wajib hukumnya tetap mengeluarkan. Oke. Namun dengan catatan Ya. ketika yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana. Itu formulirnya sama formulir tapi ada catatan di bawah. Kalau tersangkut tindak pidana kami mengeluarkan dengan catatan yang bersangkutan pernah tersangkut tindak pidana apa, sudah menjalani hukuman berapa lama. Tuntas. Kita gitu. mengeluarkan dengan catatan itu. Nanti dari pengadilan mengeluarkan rekomendasi nanti diterima atau di KPU itu bukan kami lepas tangan tidak Ya, ini, ya. cuma kami mengeluarkan dengan catatan itu. Ya. Karena SKCK ini kepanjangan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Kami wajib mengeluarkan dengan catatan ini. Begitu Bung Helon. Jelas Bung Helon ya. Jadi tetap dikeluarkan surat SKCK itu. Cuma tadi ada catatannya. Begitupun Ya. nanti di daftar formulir disuruh isi itu ya harus diisi juga. Harus diisi kalau memang pernah ex-napi harus diisi. Pernah tersangkut tindak pidana apa? Nanti dijawab sesuai dengan pertanyaan. Nah, ketika sudah pernah melakukan tindak pidana, pernah ex-napi, itu juga kita minta surat keputusan dari pengadilan. Siap, untuk dilampirkan sebagai satu berkas untuk kita bisa keluarkan SKCK-nya. Demikian Bung Helon. Ya. Ya itu yang saya bilang tadi. Kalau masih minta lampiran lagi di pihak lain ya itu mesti diurus lebih cepat gitu ya, supaya Siap. kalau bisa langsung print ya gampang, tapi kalau sampai yang diminta masih ada waktu lagi ya panjang. Bung Hendrik, mungkin Ya. saya tambahkan sedikit Ya. terkait dengan surat keputusan pengadilan. Kalau memang dulu dihukum di Surabaya, ya ambil surat keputusan dari Surabaya. Jadi pernah kemarin kita sudah Panjang. kejadian seperti itu. Ya. Dia lompat kita mau caleg, tapi kan pernah tersangkut tindak pidana. Ya. Kita harus minta surat putusan.
Pak saya kemarin di Surabaya. Nah itu kami bukan urusan yang kami, jadi harus mengambilnya Cari dari sendiri. dari Surabaya ya. Iya toh. Selagi masih di wilayah Indonesia, ambil itu surat keputusan dari pengadilan. Ya, setempat. karena itu saya Siap. bilang tadi Pak Kasat. Jadi ya kalau bisa proses lebih cepat. Siap, supaya siap. Kalau Karena ada masih ternyata banyak urusan, ya. harus ambilnya jauh kan. Siap, siap. Ada urusan yang lain lagi. Bunda Siap. Asnat, kalau tadi telepon silakan ya. Kalau ada yang mau ditelepon tadi ditelepon terus diputuskan ya. Silakan saja Bunda Asnat. Kalau ada yang mau ditanyakan, Bunda Asnat silakan. Halo. Halo, selamat siang Bu Hen. Iya. Selamat siang Pak. Ini Pak Kasat Kasat hadir Itel. ini banyak yang tanya. Banyak ini banyak peminat nih kayaknya. Silakan Ini Bunda cuma Asnat. Bunda, sekedar usul dan saran saja Pak. Bunda, Asnat. Bunda Asnat. Siap, Iya, siap. iya, Pak. Selamat siang Pak. Siap, selamat siang Bunda, silakan. Iya, ini sekedar usul dan saran saja. Kalau sekarang lagi sibuk-sibuk, ada mau pilkada dan juga banyak Caleg. kecurian di mana-mana nih sekarang ini. Siap. Oh, banyak kecurian. Sekarang yang hilang anjing, babi, ayam. Aduh. Siap, siap. Kalau bisa Pak dong bisa buat tuh tembusan RT, Ada perhatian gitu ya atau apa gitu. kelurahan, Siap, supaya siap. terus hidup kembali nih pos kamling. Siap, siap. Oh, luar biasa Bunda Asnat. Ya, ya. Siap, siap. Oke. Dan di sini ada banyak ini kalau tidak dapat babi dia sikat anjing Di terdekat. daerah mana ini Bunda Asnat? Di Arneke Pak. Arneke. Dan sekitar. Siap, siap. Tidak dapat apa Bunda? Kalau tidak dapat Ya. apa lipat apa? Ya, Kalau tidak dapat apa lipat apa? tidak dapat ini babi lipat anjing. Anjing. Tidak Terus Pak juga anjing, ayam ini juga, ayam. Pak. Iya, iya, iya. Oh, untuk apa? Siskamling ya mulai lagi. Baik, terima Iya, kasih Bunda iya. Asnat. Ya. Ya, makasih. Terima Pak. kasih. Silakan direspon Pak Kasat. Baik, selamat siang Bunda Asnat. Jadi terkait dengan banyak maraknya pencurian yang terjadi, kami juga sangat mengharapkan adanya informasi dari masyarakat setempat kalau memang ada kecurian. Kami mohon disampaikan, mungkin di wilayah desa masing-masing ataupun kelurahan itu ada Babin Kamtipmas, Babin Kamtipmas masing-masing desa atau kelurahan, karena keterbatasan anggota ada beberapa desa satu babin itu dia membawahi beberapa desa ataupun kelurahan tidak salah mungkin satu babin satu kelurahan, cuman di desa. Di agak pedalaman satu babin bisa membawahi beberapa desa. Jadi kalau seperti itu kami juga mohon dengan sangat tanpa bantuan masyarakat juga kami tidak bekerja maksimal, dalam artian kalau memang ada informasi seperti itu kami mohon diinformasikan sehingga ke depan mungkin kami bisa arahkan, merekomendasikan kepada pimpinan di Bapak Kapolres untuk menyampaikan, meneruskan kepada Bapak Kasat Samapta untuk melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan pencurian. Demikian Mama Bunda Asnat, Asnat ya. Bunda Asnat. Usulnya tadi Pak Kasat. Usulnya tadi kalau bisa pos kamling. Oh, pos kamling, Ya. siap. Kalau pos kamling itu kan antara Linmas juga ya. Linmas masuk dari Pemda, mungkin dari Linmas dengan Bisa. kepolisian dari Biasanya TNI, itu lingkungan sendiri yang lingkungan. entah nanti di perintah atau di saran oleh, tapi biasanya sesama lingkungan yang bikin itu. Ya. Entah ada perintah Poskamling. atau di pos kamling. Itu artinya mungkin dari Pemda mungkin lewat Pak Lurahnya, Ya, terus mungkin dari Pak Kapolres lewat Kapolseknya untuk memerintahkan anggota mulai. untuk bisa menertibkan, mengaktifkan kembali pos kamling. Ya, ya. Jadi Ya, kita sama-sama saling komunikasi, mungkin dari tingkat desa atau kelurahan ya kita koordinasi dengan di para anggota Babin, kita aktifkan kembali. Bagaimana Silakan caranya? kita Ya. saling komunikasi kalau memang dianggap rawan. Tapi ketika terjadi seperti itu,
kami mohon diinformasikan supaya kita juga sering melakukan patroli di wilayah-wilayah yang sering terjadi kasus pencurian. Demikian Bunda Asnat. Terima kasih Bunda Asnat ya. Selamat siang pendengar. Nomor telepon Max FM 0823 39738662 atau di 0812 37775330. Mama Yanto, selamat siang Mama Yanto. Selamat siang Ana. Siang Mama Yanto Selamat Rige. siang Mama Yanto. Siang Bapak Kasat. Siap Mama Yanto, selamat siang. Saya Mama Yanto Rige. Sedikit keluar dari topik. Siap, siap. Silakan. Saya Mama Yanto Rige bersama Bapak pimpinan radio serta semua kru radio Max FM. Ya. Saya hanya bisa menyampaikan ucapan limpah terima kasih kepada bapak-bapak dari Polres juga dari Kodim yang sudah melakukan pengamanan dalam perayaan Jumat Agung, Pasca, juga perayaan Idul Fitri. Okay. Semuanya sudah boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi kami hanya bisa ucapkan limpah terima kasih. Semoga Bapak Surgawi tetap melimpahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan kepada bapak-bapak semua dalam melakukan tugas dan aktivitasnya setiap saat. Terima kasih. Terima kasih Mama Yanto Mama Rige Yanto. untuk dukungannya ya. Doa dukungannya untuk kepolisian dan TNI ya untuk pengamanan. Ya, mau direspon Pak? Terima kasih Mama Yanto atas ucapan provisiat buat TNI Polri yang sudah melaksanakan pengamanan pasca maupun malam takbiran dan sebagainya. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kalau tanpa bantuan Bapak Mama warga masyarakat Kabupaten Sumba Timur, kami juga tidak bekerja secara maksimal. Semua terlaksana, dapat berjalan dengan aman karena berkat dukungan kita semua. Demikian Mama Yanto. Baik, baik. Ya, pendengar selamat siang saja ya di studio kita bersama Pak Kasat Intel, Pak Ibtu Gaspar Kopong Keda SH. Silakan saja kalau ada hal-hal lain yang mau disampaikan. Telepon terbuka ya, boleh telepon, boleh SMS, boleh WA di nomor-nomor 0823 3973 8662 atau di 0812 3777 5330. Ya, terkait dengan urusan yang tadi SKCK itu Pak Kasat Intel. Jadi berarti ini yang mungkin para caleg juga mesti tahu, apalagi yang tadi ada kasus kalau misalkan sudah pernah berurusan dengan kepolisian atau pengadilan ada putusannya ya. Jadi kalau putusannya di mana, suratnya mesti diambil dari mana? Diambil di situ ya. Baik. Betul. Bung Arnold, silakan Bung Arnold. Ya, saya kembali lagi Bapak. Ya. Siap. Ini saya mau bertanya yang lain Kak Hendrik, Bapak. Ya, silakan. Ini kebetulan tetangga saya ini, dia bersebelahan rumah dengan tetangga yang pelihara hewan. Hewannya tuh dibuat kandang, memang di pekarangannya, tapi berdekatan dengan rumahnya begitu, rumah tetangga ini. Ya. Kalau setiap malam itu aromanya kurang menyedapkan Bapak. Oke. Tapi sudah disampaikan kepada pemilik kandang, mereka sepertinya tidak gubris begitu Bapak. Setelah itu saya arahkan supaya ke kelurahan. Sampai ke lurah bilang mau telepon polisi. Telepon Pol PP. Telepon Pol PP, ternyata tidak ada sama sekali Bapak. Nah, mereka bertanya, harus kemana kira-kira? Apakah kita harus langsung ke kantor pos polisi apa kemana lagi Bapak itu? Okay. Mohon kasih solusi Bapak. Ya, baik. Ya, itu dulu Bapak. Terima kasih Bung Arnold. Ya, ini ada masalah di masyarakat. Siap. Silakan Pak. Siap, baik. Terima kasih Bung Arnold. Ya. Terkait dengan adanya aroma-aroma yang tidak sedap ya di tetangga yang dapat mengganggu
pada intinya kita di kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat kalau itu ada suatu tindak pidana ataupun merasa tidak nyaman, kami siap untuk menerima. Kalau memang merasa terganggu, kami siap. Bapak Mama juga mungkin bisa datang ke sentral pelayanan terpadu, sentral pelayanan untuk bisa menyampaikan itu. Nanti mungkin kita himbau, kita turun ke lokasi untuk kita bisa himbau yang bersangkutan untuk kalau memang memelihara hewan ya agar diperhatikan, jangan sampai membias kemana-mana aromanya. Mungkin dengan itu kita juga berkoordinasi juga dengan Pemda untuk kalau memang di lurah tidak didengar, mungkin lebih tinggi lagi mungkin kita ke Pak Camat ataupun nanti bisa-bisa juga kalau tidak didengar ya ke Bupati. Tapi memang kalau seperti itu lapor saja ke pihak kepolisian, nanti mungkin kita turun untuk kita koordinasi kalau memang tidak ada tindak pidana. Karena di kepolisian ini ketika ada merasa suatu tindak pidana ya kita terima kasusnya di situ. Cuma kalau ada gangguan seperti ini ya nanti mungkin kita koordinasi juga dengan pemerintah setempat, mungkin lewat Pol PP untuk menghimbau masyarakat untuk bisa agar jangan sampai aromanya sampai kecium ke tetangga sebelah. Baik. Oke. Itu permasalahan masyarakat. Siap. Yang langsung berhadapan dengan Pak Kasat Intel ya. Tapi juga saya kira prosesnya bagus Pak. Masyarakat lapor dulu lah, artinya mau Siap. tidak melakukan apa-apa tapi sampaikan dulu kira-kira jalan keluarnya seperti apa gitu. Ya, terbuka di Polres kita terbuka 1x24 jam. Baik, Pak Kasat mungkin ada hal lain yang Pak Kasat ingin sampaikan Pak. Ini tinggal 15 menit ini. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tapi kalau mungkin ada yang mau disampaikan silakan. Oke, baik Bapak ini Bung Hendrik ya. Saya sebagai Kasat Intel di Polres Sumba Timur yang nanti tanggal 1 Mei nanti pas genap 6 bulan saya di sini. Baru 6 bulan. Tapi saya merasa bahwa masyarakat Sumba Timur luar biasa. Karena kemarin pilkada saya di Kasat Intel di Sumba Barat, pilkada kemarin. Jadi yang saya rasakan di Sumba Timur, kekeluargaan cukup luar biasa. Semoga kekeluargaan yang cukup, yang luar biasa ini, mari kita jalin terus pada saat pelaksanaan pemilu legislatif maupun presiden. Kami sangat tidak terbantukan ketika masyarakat tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan tugas kami. Kami rasa terbantu sekali ketika masyarakat turut membantu menjaga keamanan. Karena ketika kami sendiri, kami rasa kurang maksimal. Jadi harapan besar dari kami, mari kita sama-sama gandeng tangan dalam menjaga situasi keamanan di masyarakat pada saat sebelum setelah pelaksanaan pemilu legislatif maupun presiden, agar apa yang kita harapkan pemilu yang aman, damai dan sejuk semuanya dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Kami mohon sekali kerjasama dari semua lapisan masyarakat, Bapak Mama, bersaudara semua di Kabupaten Sumba Timur. Demikian Bung Hendrik, siap. Terima kasih banyak Pak Kasat Intel. Kita sudah hampir 1 jam ngobrol di Max FM. Terima kasih sudah bersama di siang ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Pendengar, saya tutup acara ini. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Bung Hendrik.